warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mata pelajaran pendidikan agama Islam yang berjudul Pernikahan Menurut Islam. Pengertian pernikahan. Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam. Dalil nakli tentang pernikahan. Adapun dalil tentang pernikahan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri. An Abdurrahman ibn Yazid qala dakhaltu ma'a Alqamah wal Aswadi ala Abdillah faqala Abdullah kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam syababan la najidu syai'a faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaras syababi man istata'al ba'ata falyatazawwaj fa innahu aqaddu lil basari wa asunu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Artinya, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, aku bersama Alqamah dan Aswad menemui Abdullah. Lalu Abdullah berkata, kami bersama Nabi sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa. Maka Rasulullah berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj, maksudnya kelamin. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat menjagamu, maksudnya melemahkan syahwatmu. Tujuan pernikahan. Seseorang harus memiliki tujuan yang baik ketika akan melakukan pernikahan, karena tujuan inilah yang akan memengaruhi kehidupan setelah menikah. Tujuan menikah yang baik ialah sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Menikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. 2. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Menikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. 3. Untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah SWT. 4. Melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya sebagaimana sabda beliau dalam kitab Sahih Muslim nomor 1401 disebutkan, An Anas anna nafara min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ba'duhum la atazawwaju wa qala ba'duhum usolli wa la anamu wa qala ba'duhum asumu wa la uftiru fa balagha dzalikan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qala ma balu aqwamil qalu kada wa kada lakinni usumu wa aftiru wa usolli wa anam wa atazawwajun nisa faman rogiba an sunnati falaisa minni. Rawahu Muslim. Artinya, dari Anas bin Malik ada beberapa sahabat Rasulullah berkata,
saya tidak akan menikah. Sebagian lagi berkata, saya akan selalu sholat dan tidak tidur. Sebagian lagi berkata, saya akan terus berpuasa dan tidak berbuka. Berita ini sampai kepada Nabi, hingga beliau bersabda, apa alasannya ada yang berkata begini begitu? Padahal saya berpuasa dan berbuka, aku sholat dan tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Dan barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Muslim. 5. Untuk memperoleh keturunan yang sah. Melalui pernikahan, pasangan suami istri akan mendapatkan keturunan. Hukum pernikahan. Hukum asal melaksanakan pernikahan adalah mubah, maksudnya boleh. Hukum ini dapat berubah didasarkan pada keadaan tertentu. Pertama, hukum sunnah ditujukan kepada orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin, namun masih dapat mengendalikan diri dari godaan yang menjurus pada perzinahan. 2. Wajib ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir dan batin, sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus kepada perzinahan. 3. Mubah, artinya diperbolehkan. Seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. 4. Makruh. Pernikahan akan makruh apabila seseorang memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. 5. Haram. Apabila melakukan pernikahan dengan niat seperti niat menyakiti perempuan serta tidak mampu menafkahi hak-hak istri dan anak-anak. Materi selanjutnya adalah lafaz ijab qabul yang merupakan ungkapan yang diucapkan oleh wali nikah dan calon suami dalam prosesi akad nikah. Lafaz yang diucapkan oleh ijab berbunyi, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan pinanganmu, nama, binti nama, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 30 juz dari mushaf Al-Quran dibayar tunai. Sedangkan lafaz yang diucapkan oleh qabul berbunyi, saya terima nikah dan kawinnya, nama, binti nama, untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pengertian mahram dan macamnya. Mahram merupakan orang yang haram dinikahi karena adanya hubungan kekerabatan, persusuan, atau perkawinan. Macam-macam mahram dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah mahram mu'abad atau haram selamanya. Dari golongan mu'abad terdapat 1. Senasab atau keturunan. Yang pertama ada ibu kandung dan seterusnya ke atas. Yang kedua ada anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga ada saudara perempuan sekandung, baik sebapak saja atau seibu saja. Yang keempat adalah saudara perempuan dari ibu atau dari bapak. Dan yang terakhir adalah anak perempuan dari saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Yang kedua adalah roda'oh atau sepersusuan. Dari golongan roda'oh ada yang pertama ibu yang menyusui, dan yang kedua saudara perempuan sepersusuan. Dan yang terakhir, karena adanya ikatan pernikahan. Dari golongan ini terdapat 1. Mertua, baik ibu atau ayah, anak tiri, istri dari ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, baik sudah dicerai ataupun belum, dan yang terakhir adalah istri anak laki-laki. Yang selanjutnya, macam-macam dari mahram adalah mahram ghairu mu'abad, atau haram selama masih ada ikatan pernikahan. Contohnya, saudara perempuan dari istri yang sekandung, seayah, ataupun seibu. Saudara sepersusuan istri, bibi dari istri, dan keponakan perempuan dari istri. Yang selanjutnya adalah pernikahan yang tidak sah menurut Islam. Yang pertama, ada pernikahan mut'ah, yang merupakan pernikahan yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Yang kedua ada pernikahan syigar, adalah pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga ada pernikahan muhalil, yakni menikahi seorang wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya, yang pertama, dan pernikahan ini dilakukan atas perintah dari suami tersebut. Yang keempat, pernikahan orang yang sedang ihram, baik ihram haji ataupun umrah, serta belum memasuki waktu tahallul.
Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah. Yang selanjutnya, pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan wanita tanpa dihadiri walinya. Yang selanjutnya, pernikahan dengan wanita musyrik atau wanita yang menyekutukan Allah. Dan yang terakhir, menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan, ataupun mahram karena sepersusuan. Materi yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban suami istri. 1. Kewajiban suami kepada istri. Yang pertama adalah memberikan tempat tinggal yang layak. Yang kedua, memberi nafkah menurut kemampuan. Yang ketiga, berinteraksi dengan istri secara makruf atau baik. Yang keempat, menjadi pemimpin keluarga dengan membimbing, mengarahkan, mendidik, dan memelihara keluarga dengan tanggung jawab. Yang terakhir adalah membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Selanjutnya, kewajiban istri kepada seorang suami adalah: yang pertama, patuh dan taat pada suami sesuai ajaran Islam, kecuali yang bertentangan. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, mengelola rumah tangga dengan baik sebagai seorang istri. Dan yang terakhir adalah memelihara, merawat, mendidik anak, terutama pada pendidikan agama. Pengertian talak dari segi bahasa adalah melepaskan ikatan. Maksudnya adalah melepaskan ikatan pernikahan. Hukum melakukan talak adalah mahruh sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Hadis riwayat Abu Daud. Yang selanjutnya adalah hukum talak. Hukum talak sesuai dengan kemaslahatan dan kemudaratan keberlangsungan ikatan pernikahan. Yang pertama, wajib. Jika ikatan pernikahan dipertahankan namun hanya akan saling menyakiti ataupun mendatangkan bahaya, maka hukum talak menjadi wajib. Yang kedua, sunnah. Apabila sang suami sudah tidak sanggup memberikan kewajiban nafkah, sang istri tidak menjaga kehormatan dirinya, dan karena istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, haram. Haram menjatuhkan talak jika merugikan salah satu pihak. Talak juga diharam dijatuhkan apabila sang istri dalam keadaan haid. Yang keempat, makruh. Talak dihukumi makruh apabila tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Yang selanjutnya ada macam-macam talak. Yang pertama, talak dari segi kalimat yang digunakan. Talak dari segi kalimat yang diucapkan bisa dilakukan dengan kalimat yang terang atau jelas, seperti saya talak kamu sekarang, dan talak dengan menggunakan sindiran, seperti semua urusan sekarang ada di tanganmu sendiri. Yang kedua ada talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni ialah talak yang dilakukan sesuai syariat Islam, yang dilakukan ketika sang istri dalam keadaan suci. Sedangkan talak bid'i yaitu talak yang tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam. Contohnya, suami yang menalak istrinya sebanyak 3 kali talak dengan 1 kali ucapan. Selanjutnya, talak dari segi boleh dan tidaknya rujuk dibagi menjadi 2, yaitu talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya tanpa didahului oleh talak sebelumnya, atau pernah diucapkan 1 kali talak sebelumnya. Sedangkan talak bain dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu bain sugro. Talak bain sugro ialah talak yang dijatuhkan oleh suami atas permintaan sang istri. Yang kedua, talak bain kubro, atau talak untuk ketiga kalinya. Berarti menjadikannya terpisah untuk selama-lamanya dan tidak diperbolehkan kembali lagi ke suaminya, kecuali apabila dia telah menikah dengan lelaki lain dan pernah berhubungan. Masa iddah. Masa iddah adalah masa menanti yang diwajibkan kepada perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, perempuan yang hamil, masa iddahnya sampai lahir anak yang dikandungnya. Yang kedua, perempuan yang tidak hamil ada kalanya cerai hidup atau cerai mati. Untuk cerai mati, masa iddahnya 4 bulan sampai 10 hari.
Sedangkan untuk masa iddah cerai hidup ialah 3 kali suci. Jika perempuan yang diceraikan sudah tidak mengalami haid, maka iddahnya 3 bulan. Rujuk. Kata rujuk dalam bahasa Arab disebut dengan raj'ah, artinya kembali. Sedangkan secara istilah, sebagaimana dalam kitab Mughni al-Muhtaj, rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah talak raj'i, bukan bain. Hikmah pernikahan dalam Islam. Yang pertama, dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. Ketiga, terjalinnya hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala antara laki-laki dan perempuan. Keempat, mendapatkan generasi penerus yang sah. Dan yang kelima, mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar zina. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.